Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran ilmu nahwu dasar. Saat ini kita melanjutkan kepada amil-amil jazm. Yani amil-amil yang menjazmkan kepada fi'il mudhari. Nah, sebelumnya kita bahas tentang amil-amil yang menasabkan. Nah, amil-amil yang menasabkan kemarin itu ada 10. 4 diantaranya ya menjazmkan dengan dirinya sendiri, dan yang 6 lainnya itu dijazmkan oleh an yang disimpan. Maka ya saat ini kita akan melanjutkan kepada amil-amil yang menjazmkan daripada fi'il mudhari. Kita mulai saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa aqulu rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Waqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin qala wal jawazimu 18. Dan adapun amil-amil yang menjazmkan itu ada 18. Qismun minha, penerangan dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Qismun minha, sebagian dari yang 18 itu yajzimu fi'lan wahidan, dia menjazmkan fi'il yang satu fi'il. Wa qismun yajzimu fi'laini, dan bagian yang kedua yang lainnya yaitulah dia itu menjazmkan dua fi'il. Wa bada'a bil qismil awwali faqala, dan beliau Syekh Muhammad Sonhadi memulai dengan menerangkan bagian yang pertama. Maka beliau berkata wa hiya lam, yaitulah lam, yaitu lam yadrib zaidun. Walam harfu nafyin, maka lam di situ adalah huruf nafi. Wa jazmin, huruf jazm. Wa qalbin, dan huruf qalb. Ya. Jadi lam di situ artinya nafi, artinya tidak. Ya. Jadi lam yadrib zaidun, tidaklah memukul zaidun zaid. Jadi zaid tidak memukul. Asalnya zaid memukul, yadribu zaidun, masuk lam yadrib zaidun. Jadi lam menegasikan daripada kalimat tersebut. Wa jazmin, lam juga huruf jazm. Itulah ketika fi'il mudhari masuk lam, maka fi'il mudhari'nya dijazmkan oleh dia. Wa qalbin juga dinamakan huruf qalb. Kenapa? Karena yang tadinya maknanya sedang, ya, ini maknanya telah. Wa yadribu fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Dan fi'il mudhari yadrib, wa yadrib fi'lun mudhari'un, itulah fi'il mudhari majzumun bilam, dijazmkan oleh lam. Wa zaidun fa'ilun, dan zaidnya itu menjadi fa'il. Wa summiyat harfa nafyin, dan dinamai lam itu huruf nafi li'annaha tanfil fi'la mudhari'a, oleh karena lam itu menafikan akan fi'il mudhari', jadi menegasikan fi'il mudhari'. Wa jazmin li'annaha tajzimuhu, dan dinamakan huruf jazm oleh karena lam itu menjazmkan fi'il mudhari'. Wa qalbin, dan huruf qalb li'annaha taqalubu maknahu wa tusayyiruhu madhiyan. Dan dikatakan huruf qalb oleh karena bahwasanya lam itu ya mengganti, ya, membalik makna fi'il mudhari' itu dan menjadikannya fi'il madhi. Walamma wa ya bimakna lam, lamma bimakna lam, maknanya juga lam. Harfi nafyin, sama semakna dengan lam huruf nafi. Wa jazmin wa qalbin, ya, huruf nafi, huruf jazm, huruf qalb, sama, lamma juga sama. Nahwu lamma yadhuqu azabi. Wa yadhuqu fi'lun mudhari'un majzumun bi lamma. Nah, maka lafaz yazuku, ya tadi kan lamma yazuku. Nah, ini ya itu dijazmkan di lamma oleh kata lamma. Wa alamatu jazmihi hasfun nuni, dan tanda jazmnya adalah membuang nun. Asalnya yazukuna, masuk lamma yazuku. Nah, wal wawu fa'ilun, dan wawunya itu adalah fa'il. Tanda jamak wawunya. Wa alam, dan alam, ya lam, yaitu lam. Illa annaha turinat bihamzatil istifham, tetapinya bahwasanya alam itu dibarengi dengan hamzah istifham, hamzah huruf bertanya. Alam, apakah tidak, gitu. Jadi artinya gitu. Bukankah? Nah, kalau disingkat apakah tidak itu kita artikan bukankah, gitu. Apakah tidak, gitu, itu artinya alam. Nahwu alam nasyrah. Nah, contohnya di dalam Al-Qur'an itu alam nasyrah. Bukankah kami telah
meluaskan, itu alam nasyrah laka sadrak, tidakkah kami telah meluaskan hatimu, bukankah kami telah meluaskan hatimu, gitu. Alam nasyrah. Nah, wal hamzatu lil istifham takriri, hamzahnya itu untuk pertanyaan, ya, takriri, apa namanya, satu pertanyaan yang yaitu sifatnya menegaskan, gitu. Bukannya udah dikasih, gitu misalnya. Jadi sebetulnya yang ditanyakan itu memang sesuatu yang sudah dilakukan, gitu. Walam harfu nafsin, lamnya huruf nafi, wa jasmin wa qalbin, dan huruf jasm juga huruf qalab. Wa nasyrah, dan lafaz nasrah fi'lun mudhari'un majzumun bilam, itu fi'il mudhari' yang dijazmkan oleh lam, tanda jazmnya sukun. Kenapa? Karena dia itu tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu. Jadi asalnya nasrahu itu jadi nasrah. Wa alamma, yang selanjutnya adalah alamma, yang keempat, ya. Ya lama, dia itu sebetulnya lama, tapi illa annaha turinat bil hamzatil istifham, dia juga, ya, diikuti oleh hamzah istifham, hamzah untuk bertanya. Nahu alamma uhsin ilaika, bukankah, gitu. Yang maknanya bukankah juga, bukankah aku telah berbuat baik padamu. Wal hamzatul lil istifhami takriri, maka hamzahnya itu untuk istifham takriri, gitu. Di pertanyaan tapi untuk menegaskan bahwasanya aku sudah berbuat baik padamu, gitu. Walamma harfu nafsin wa jazmin, dan lama itu ialah huruf nafi dan huruf jazm wa qalbin huruf qalab. Wa uhsin fi'lun mudhari'un majzumun bi lamma, dan lafaz uhsin itu ialah fi'il mudhari' yang dijazmkan oleh lamma. Kemudian yang kelima, walamul amri, yang kelima adalah lam amr. Nahu liyunfiq dzu sa'atin, liyunfiq dzu sa'ah, hendaknya, gitu, hendaklah berinfak orang yang memiliki keluasan harta. Lamul amri, maka lamnya di situ lam berharokat kasroh nih, lamnya dikasrohkan. Lamul amri itu lam amr, lam. Wa yunfiq, dan lafaz yunfiq fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amri. Wa sa'atin mudhafun ilaih, dan sa'ah jadi mudhaf ilaihnya, majrurun bil kasrati az-zahirati, yang dijarkan dengan kasroh yang zahir. Wa du'ai, dan lam du'a, lamud du'ai, lam du'a, ya lamul amri, yaitu lam amr sebetulnya sih, gitu, lam amr juga. Illa anha minal adna ilal a'la, kecuali bahwasanya, ya, lam du'a itu dari yang bawah ke atas, ya, seperti yang kemarin sudah diterangkan. Bedanya amr dengan doa adalah kalau amr tuntutan dari yang atas ke bawah, kalau doa permintaan, ya, atau tuntutan dari bawah ke atas, ya. Seperti kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu berdoa, meminta. Fatusama lamud du'ai, lamad du'ai ta'adduban, maka dinamai lamnya ini dengan nama lam doa ta'adduban, ini berakhlak, untuk akhlak, ya, sebagai akhlak. Nahu liyaqdi alaina rabbuka, liyaqdi alaina rabbuka, semoga, gitu. Jadi dimaknanya semoga, ya, Allah menunaikan atas kita, semoga menunaikan atas kita Tuhan kamu, Tuhanmu, gitu. Tuhanmu, liyaqdi alaina rabbuka. Lamu doa, lamnya itu lam doa. Wa yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bila doa, dan yaqdi itu ialah fi'il mudhari' yang dijazmkan, bila doa oleh sebab lam doa. Wa alamatu jazmi hasbu harfil illati, dan tanda jazmnya ialah membuang huruf ilat. Wa hiyal ya'u, yaitulah huruf ilatnya adalah ya. Jadi kalau fi'il mudhari' itu akhirnya huruf ya, huruf ilat, yani wawu, alif atau iya, maka jazmnya itu dibuang huruf ilatnya. Wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha, dan kasroh sebelum iya itu yang dibuang, itu menunjukkan atas iya. Gitu, ya. Yaqdi asalnya yaqdiya, gitu, dibuang, atau yaqdi panjang, ya, dibuang ya-nya, itu karena masuk lam doa, gitu. Nah, yang dibuang itu apa? Ya, alif atau wawu. Ya, apa tandanya? Tandanya kasroh tuh, sisanya adalah huruf kasroh, harokat kasroh. Wala finnahi, dan la finnahi pada larangan. Ini juga menjazmkan fi'il mudhari'. Nahu la takhaf, contohnya la takhaf, jangan kau takut, jangan takut. Wala nahiyatun, maka di situ adalah la nahi, jadi ada la nafi, ada la nahi. Ini kalau ini adalah la nahi. Kalau la nafi itu menegasikan, artinya tidak.
Kalau la nahi, kalau la nahi itu melarang. Wa takhaf fi'lun mudhari'un majzumun bilan nahiyati. Dan lafaz takhaf itu ialah fi'il mudhari' yang dijazmkan oleh lam nahi, oleh lam yang bangsa melarang. Wa du'ai dan lam doa. La ad-du'aiyati. La yang dibangsakan kepada doa. Ya lan nahiyah, ya la an-nahiyatu, ya ila anha minal adna ilal a'la. Yaitu ya sebetulnya la nahi juga, tapi ya diperuntukkan dari bawah ke atas. Ya itu namanya apa? La doa, la doa. Seperti apa? Rabbana la tu'akhidna. Ya Tuhan kami, janganlah engkau menyiksa kami. Ini bukan nahi, tapi doa. Gitu. Kenapa? Karena permintaan kita yang rendah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi. Jadi beda sebutan aja, beda istilah aja ya. Hakikatnya sih sama sebetulnya gitu. Wa tu'akhidh fi'lun mudhari'un majzumun bila ada du'aiyah. Dan lafaz tu'akhidh itu ialah fi'il mudhari' yang dijazmkan oleh sebab la doa. Ila huna intahal kalamu ala ma yarsimu fi'lan wahidan. Sampai sini kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan selesailah pembahasan atas amil yang menjazmkan akan fi'il yang satu fi'il. Sampai sini ya, sampai sini. Tsumma akhadha yatakallamu ala ma yarsimu fi'laini. Kemudian mulailah beliau membahas tentang apa yang menjazmkan dua fi'il. Faqala wa in. Maka beliau berkata wa in. Nah, kalau in ini menjazmkan dua fi'il. Wa ya harfu jazmin, harfun yajzimu fi'laini. In itu ialah huruf yang menjazmkan dua fi'il. Al-awwalu fi'lu syarti. Adapun yang pertama ialah fi'il syarat. Wasani jawabuhu. Dan yang keduanya adalah jawabnya. Jadi syaratnya maupun jawabnya itu dijazmkan oleh in. Wa jazauhu, begitupun jazanya. Nahu iyyakum zaidun yakum amrun. Contohnya nih syaratnya nih. Syarat iyyakum zaidun ini namanya syarat. Yakum amrun ini namanya jawab ya. Iyyakum zaidun, jika berdiri Zaid, yakum amrun, maka berdiri Umar gitu. Maka berdiri Amr ya. Bukan Umar ya, Amr. Jika berdiri Zaid, maka berdiri Amr. Fayakumul awwalu, maka lafaz yakum yang pertama majzumun bi'in, dia itu dijazmkan oleh in. Ala annahu fi'lu syarti, atas bahasanya dia itu fi'il syarat namanya. Fi'il mudhari' kedudukannya sebagai syarat. Wasani majzumun biha, dan yang kedua juga dijazmkan oleh in juga, aidan pula. Ala annahu jawabuhu wa jazahu, atas bahwasanya dia itu jawabnya dan balasannya gitu. Jadi itu ya yang di bab nasab tuh saya terangkan apa itu syarat, apa itu jawab. Nah, ini maksudnya ya. Syarat itu dengan kata-kata jika. Jawab itu maka. Jadi preposisi hipotesis ya, kalau bahasa mantiknya seperti hipotesis hipotesis. Wa ma nahu ma taf'al af'al. Kemudian ma ya, contohnya ma taf'al af'al. Apa yang kau perbuat, aku akan perbuat. Jadi gitu. Wa ma ismu syartin jazimun. Maka ma-nya di situ adalah isim syarat yang menjazmkan. Jazimu fi'laini, menjazmkan dua fi'il. Jadi taf'al, af'al. Ma ini untuk sesuatu perbuatan ya, sesuatu perbuatan. Ya. Isim ya atau perbuatan itu atau yang dibendakan itu pakainya ma ya. Ma taf'al af'al. Apa saja yang kau perbuat aku akan lakukan. Al-awwalu fi'lu syarti. Yang pertamanya fi'il syarat taf'al ya. Itu dijazmkan oleh ma ya. Wasani jawabuhu wa jazaa'uhu, dan yang keduanya adalah jawabnya dan balasannya. Af'al itu juga dijazmkan oleh ma. Fataqulu ya fataf'al al-awwalu majzumun biha. Maka lafaz taf'al yang pertama itu dijazmkan oleh ma ala annahu fi'lu syarti, atas bahwasanya dia itu menjadi fi'il syarat. Wasani aidan majzumun biha, dan yang kedua pula itu dijazmkan oleh ma, olehnya ala annahu jawabuhu wa jazaa'uhu, atas bahwasanya dia itu jawabnya dan balasannya. Wa man, adapun man ini untuk orang yang itu. Jadi bedanya ma sama man itu, kalau ma itu untuk barang atau sesuatu atau kata benda, baik abstrak ataupun konkret, baik kata bendanya itu nyata adanya atau hanya di nalar saja, ada di pikiran saja ya, itu pakainya ma. Nah, kalau man untuk orang yang hidup, untuk sesuatu yang hidup. Nau mayyakum akum. Jadi terjemahnya apa man? Siapa saja yang berdiri, aku akan berdiri. Ma'ahu beserta dia. Ya, siapa saja.
yang berdiri, aku akan berdiri beserta dia. Wa man ismu syartin jazimun, maka man di situ adalah ismu syarat yang menjazmkan. Yazimu fi'la ini menjazmkan dua fi'il. Wa yakumul awwalu, maka yakum yang pertama majzumun biha itu dijazmkan olehnya, oleh man. Ala annahu fi'lu syarti, atas bahasanya dia adalah fi'il syarat. Wasani aidon majzumun biha, yang kedua pula ya, yang apa tadi? Akum ya, itu juga dijazmkan oleh man pula. Ala annahu jawabu wa jazaa'uhu, atas bahasanya itu jawabnya dan balasannya. Wa mahma, lahu mahma taf'al af'al, kapan saja ya engkau perbuat, aku akan perbuat. Fa mahma ismu syartin jazimun, mahma juga adalah isim syarat yang menjazmkan. Wa taf'al yang pertama, al awwalu, taf'al yang pertama majzumun biha itu dijazmkan oleh mahma. Ala annahu fi'lu syarti, atas bahasanya dia adalah fi'il syarat. Wasani kadzalika, yang keduanya juga seperti itu, dijazmkan oleh mahma, maksudnya gitu. Ala annahu jawabu wa jazaa'uhu, atas bahasanya dia adalah jawabnya dan balasannya. Wa izma hiya harfu misli in. Izma itu ialah huruf semisal in, jika ya. Maknanya jika. Izma yakum zaidun yakum amrun. Gitu. Apabila berdiri Zaid, maka akan berdiri Umar. Itu artinya. Wa i'rabuhu ka i'rabi misli in. Maka i'rabnya itu seperti i'rab semisal in. Waqad taqaddama, dan sungguh telah terdahulu penjelasannya. Sama dengan in ya. Wa ayyunahu ayyan tadrib adrib. Yang mana saja kau pukul, aku akan memukul. Nah, ayan. Wa ayan ismu syartin jazimun. Maka ayan itu adalah isim syarat yang menjazmkan. Wa ma ba'dahu mazmumun bihi, dan apa yang setelahnya itu dijazmkan oleh ayun. Ala anu syartuhu wa jawabuhu wa jazaa'uhu, atas bahasanya yaitu adalah syaratnya, jawabnya, jazanya. Nah, ini lebih ringkas lagi nih penerangannya ya. Langsung diruntut aja nih. Itu. Yes. Yang setelahnya ayun yaitu dijazmkan, syaratnya, jawabnya, jazanya gitu. Kalau tadi di atas masih dipisah-pisah ya, ini langsung dirunut aja. Wa mata, dan kata-kata mata. Mata juga menjazmkan fi'il mudhari'. Nahu mata ta'kul akul. Kapan saja engkau makan, aku juga makan. Aku juga akan makan. Wa mata ismu syartin jazimun. Mata di sini adalah isim syarat yang menjazmkan. Wa ma ba'dahu, dan apalah yang setelahnya, syartuhu wa jawabuhu wa jazaa'u, itu adalah fi'il syaratnya, jawabnya, dan balasannya. Wa ayyana, nahu ayyana ma ta'dil a'dil. Ayyana ta'dil, ayyana ma ta'dil a'dil. Di mana kamu berbuat adil, aku pun berbuat adil. Di mana, atau berpaling ya, adalah itu. Di mana kamu berpaling, aku berpaling. Wa ayyana ismu syartin jazimun. Ayyana itu adalah isim syarat yang menjazmkan. Wa ma zaidatun, maknya itu mak zaidah. Ya, jadi dalam beberapa kata atau kalimat bahasa Arab itu terkadang digunakan pemanis ya, pemanis kata, yaitu berupa tambahan-tambahan itu untuk membuat kata itu menjadi enak didengar dalam bahasa Arab. Wa ma ba'dahu syartuhu wa jawabuhu wa jazaa'uhu, dan yang setelahnya itu adalah syaratnya, jawabnya, dan balasannya. Wa aina, dan selanjutnya adalah aina. Aina. Nah, wa aina ma tanzil, anzil. Di mana saja kamu mampir, aku mampir. Di mana saja kamu tinggal, aku tinggal. Wa aina ismu syartin, maka aina itu adalah isim syarat jazimun yang menjazmkan. Wa ma zaidatun, maknya mak zaidah juga, mak tambahan pula tuh, enggak ada artinya. Ya, pemanis aja. Wa ma ba'dahu syartuhu, dan yang setelah mak itu adalah syaratnya, wa jawabu, jawabnya, wa jazaa'u, dan balasannya. Wa anna, begitupun anna. Anna juga huruf yang menjazmkan akan fi'il mudhari' ya. Nahu anna tastaqim tarbah. Wa anna ismu syartin ya. Bila mana kamu istiqomah, kamu akan mendapatkan keuntungan. Kamu akan sukses gitu. Kamu akan untung. Fa anna ismu syartin jazimun. Anna itu adalah isim syarat yang menjazmkan. Wa ma ba'dahu syartuhu wa jawabuhu wa jazaa'u, dan yang setelahnya itu adalah syaratnya, jawabnya, dan balasannya. Wa haitsuma, begitupun haitsuma. Nah, wa haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan. Sekira-kira engkau istiqomah, maka Allah akan takdirkan untukmu itu kesuksesan. Kalau kamu istiqomah, Allah akan berikan kesuksesan. Haitsuma ismu syartin jazimun, maka haitsuma itu adalah isim syarat yang menjazmkan. Wa tastaqim, dan lafaz tastaqim fi'il syarti itu adalah fi'il syarat. Wa yuqaddir jawabuhu, dan yuqaddir itu adalah jawabnya. Wa kaifama al jazmu biha qalahul kufiyuna wa mana'ahul basriyuna. Ya.
Kaifama yang menjazmkannya itu ialah kaifama al-jazmu biha. Ini pendapat ulama Kufah. Wa man'ahul basriyun, tapi ulama Basra itu mencegahnya. Misaluhu kaifama tajlis ajlis. Gitu. Kaifama itu bagaimana kamu duduk, aku akan duduk. Ya seperti kamu duduk itu aku duduk begitu, gitu. Wa kaifama ismu syartin jazimun. Maka kaifama itu adalah isim syarat yang menjazmkan. Wa ma ba'dahu syartuhu wa jawabu wa jazaa'uhu. Dan apa yang setelahnya itu adalah syaratnya, jawabnya, dan balasannya, gitu. Jadi kalau kata ulama Kufah, kaifama itu menjazmkan fi'il mudhari, ya, dua fi'il mudhari. Kalau kata ulama Basrah enggak. Wa idza fi syi'ri khassah, dan yang terakhir idza. Ini pada syair saja, khusus. Hadza zaidu ala 18. Ini ialah tambahan atas yang 18. Wa sumi'al jazmu, dan didengar, ya, sebagai huruf jazm itu jazmnya bi idza, ya, fi syi'ri, di dalam syair. Itu di dalam syair, ya. Wa sumi'al jazmu bi idza fi syi'ri, dan didengarnya jazm disebabkan idza itu hanya adanya di syairan. La fin nasar, bukan pada nasar. Jadi apa yang kita baca ini namanya nasar. Kalau syairan itu yang berupa seperti nazam begitu, ya, syairan. Itu idza adanya di situ, idza yang menjazmkan. Wa mimma sumi'a qaulu syair, dan dari apa yang didengar daripada syair itu adalah ucapan penyair, idza tusibaka khasasatun fatahammali, idza tusibaka khasasatun fatahammali. Kalaulah menimpamu satu musibah, fatahammali, maka tanggunglah. Tanggung, sabar, gitu. Kalau kita ditimpa musibah, sabar, terima, gitu, terimalah, gitu. Tanggung, terima dengan kokoh, gitu. Minta kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Ya pada perihal apa saja, seperti perihal belajar, perihal usaha, perihal, ya, pergaulan, gitu, dan lain sebagainya, yang itu adalah sesuatu hal yang tidak mengenakan pada diri kita, ya kita bersabar. Fatusib fi'il syarti, maka la fatusib itu ialah fi'il syarat. Wa jumlatu tahammali jawabuhu. Jumlah tahammali itu menjadi jawabnya. Asalnya mah tahammal, gitu. Dikasrohkan, ini karena syair, ya, darurat sih. Wal fa'u rabitatun lil jawabi. Fa-nya adalah fa penghubung untuk jawab. Wa tahammali fi'lu amrin mabniun 'ala sukun. Ya. Muqaddarin. Tahammali itu ialah fi'il amr yang dimabnikan atas sukun. Sukun yang ditakdirkan. Mana amil dzuri istiqalul mahalli bi harakatir rawi. Yang mencegah dari zahirnya sukun oleh sibuknya tempat dengan harokat rawi, gitu. Jadi dikasrohkan, gitu, ya, tahammali. Dan mungkin kata-kata sebelumnya itu lam juga berharokat kasroh, jadi ini disamakan tahammali. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, ya. Selesai pembahasan kita tentang al-jawazim. Ya, kita akan lanjutkan di video selanjutnya di pembelajaran tentang bab marfu'atil asma, yakni isim-isim yang hukumnya dirofakkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.